Shalom. Segenap majelis GKJT Jemaat Bendosari mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat kami yang hadir. Ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Melatoa Dirianto dengan menggunakan liturgi khusus ibadah penutupan pekan keluarga. Warta yang pertama, persembahan kebu atau gerakan 1000 bisa dipersembahkan hari ini pada saat persembahan. Bagi warga jemaat yang belum mempunyai amplop kebu, bisa mengambil di meja amplop. Mohon dukungan dan partisipasi dari warga jemaat. Warta yang kedua, dalam liturgi ada bagian pengakuan dosa. Kami sebutkan petugas yang mewakili dalam liturgi pengakuan dosa. Wakil anak Mbak Putri, wakil remaja Mbak Dea Natalia, wakil dewasa Ibu Alina, dan wakil lansia Pak Yohanes. Bagi petugas wakil dari anak, remaja, dewasa, dan lansia, nanti pada waktu bagian pengakuan dosa, kami mohon untuk maju ke depan. Warta yang ketiga, ibadah Minggu 6 November 2022 akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yuliana Wangsih dengan menggunakan pujian Kidung Jemaat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, marilah kita datang pada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami puji di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Bapa atas penyertaan-Mu bagi kami selama ini. Kau senantiasa memberkati dan menyertai kami dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam ibadah pekan keluarga yang kami lakukan setiap hari selama sepekan ini. Kami naikkan syukur kami kepada-Mu, karena ternyata terbukti pertolongan dan berkat-Mu, pemeliharaan-Mu bagi kami. Dan saat ini Bapa, kami berkumpul di rumah-Mu ini, kami akan beribadah Sabat juga penutupan pekan keluarga. Kiranya Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua, sehingga kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh, memuji, memuliakan nama-Mu, menaikkan doa-doa kami, dan mendengarkan firman-Mu dengan khusyuk. Dan kiranya semua yang kami lakukan dapat berkenan bagi Engkau dan menyenangkan hati-Mu. Kiranya Engkau juga urapi Bapak Melatoa Dirianto, juga kami semua yang bertugas dan bekerja di sini, sehingga apa yang kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu dan menjadi berkat bagi jemaat dan memuliakan nama-Mu. Bapak, ampunilah kami atas segala dosa-dosa kami, sehingga kami layak menghadap Engkau dalam ibadah kami. Doa kami ini kami serahkan di dalam nama kuasa-Mu, dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita masuk dalam panggilan beribadah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya seturut dengan kehendak-Nya. Apabila
Kiranya Tuhan memberkati. Ini marilah kita naikkan puji dan syukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kita dan siap memasuki peribadahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah penutupan pekan keluarga ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menjadikan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam surga dan Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Amin. Dipersilakan kembali. Bapak, Ibu, anak-anak dan saudara-saudariku, hari ini kita patut bersyukur karena Tuhan berkenan menghibur kita di rumahnya. Setelah satu pekan berkarya di tengah dunia, serta satu pekan pula bersekutu dalam pekan keluarga. Saat ini kita berkesempatan bersama-sama berbakti kepada Tuhan sebagai sebuah keluarga dalam ibadah penutupan pekan keluarga. Keluarga merupakan sebuah hal yang sangat berharga dan penuh makna. Karena di tengah keluarga kita menemukan Tuhan. Kita berjumpa dengan Tuhan melalui gelak tawa yang ada. Kita pun berjumpa melalui air mata yang tergerai lama. Apapun itu, keluarga kita penuh makna karena di sana Tuhan ada. Kita masuk dalam doa pengakuan. Kami minta tadi sudah disebutkan oleh Ibu Sri Martini
Mbak Putri, Mbak Dea Natalia, Ibu Arina, dan Bapak Yohanes. Jemaat Tuhan memiliki keluarga yang bahagia adalah dambaan setiap kita. Namun tidak demikian dengan kenyataan yang kita hadapi. Hati kita lah yang mampu menjawabnya. Terlukakah kita saat ini? Kecewakah kita saat ini? Alih-alih menyalahkan ayah, ibu, anak, atau kerabat kita yang lain, mari kita datang pada Tuhan untuk mencarinya. Ya, mencarinya selama Ia berkenan ditemui, mencarinya dalam kerendahan hati, mencari sang sumber kebahagiaan sejati. Ya Allah, Bapa kami, saat ini kami datang ke hadirat-Mu dengan segala keberadaan kami. Kami sadar, kami sering mendukakan hati-Mu dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Hal-hal inilah yang membuat keluarga kami hampa, seolah tanpa makna. Kami hendak mengaku di hadapan-Mu, kiranya Engkau berkenan mendengarkan pengakuan kami. Sebagai anak, kami sering tidak hormat terhadap orang tua kami, dan terkadang berbohong kepada orang tua kami. Tuhan ampunilah. Sebagai generasi muda, kami seringkali berlaku dengan kami sendiri. Keegoisan kami melukai hati mereka yang mengasihi kami. Kristus kasihilah kami. Sebagai orang tua, kami seringkali memaksakan kehendak kepada anak-anak kami. Kami juga sering melukai hati anak-anak kami dengan membanding-bandingkan mereka dengan orang lain, sehingga relasi orang tua dan anak rusak tanpa makna. Tuhan, pulihkanlah. Sebagai generasi tua, kami sering menganggap diri kami lebih baik daripada generasi di bawah kami. Seringkali kami meremehkan generasi penerus kami. Kristus, tolonglah. Saat ini ya Bapa, kami juga hendak mengaku di hadapan-Mu secara pribadi dalam keheningan. Kiranya Tuhan berkenan mendengarkan pengakuan pribadi kami. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, kasihani kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Amin. Berbahagialah setiap kita yang diampuni pelanggaran dan dosanya. Kini hiduplah seturut dengan kehendak Tuhan. Kami bersedia ya Tuhan. Berkatalah kepada Tuhan dan perkataan pemazmur dalam Mazmur 105 ayat yang pertama sampai yang kelima. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya, perkatakanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersungguh hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan
perbuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Semoga kasih-Nya selalu memampukan kita. Salam damai sejahtera. Bapak Ibu bisa melakukan dengan keluarga yang di samping Bapak Ibu dengan mengucapkan salam damai sejahtera. Salam damai. Kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian Yesus besertamu. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau berbentang. Yesus besertamu di mana kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di duka kau ada, karena Engkau Yesus. Terbang buat angkasa, selam dalam samudra, dayung laut di sungai. Yesus besertamu di mana kau ada, di kiri kau ada, di atas di bawah kau ada, di surga kau ada, di duka kau ada, karena Engkau Yesus. Bagi kita yang senantiasa percaya kepada Tuhan, dengarlah petunjuk hidup baru dari Allah, seperti yang tertulis dalam Wahyu 21 ayat 4 yang demikian. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan beserta kita. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Sebagai persekutuan gereja yang percaya kepada Allah Tritunggal, maka kita menyatakan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli melalui pujian Kidung Jemaat. Allah
Kami persilahkan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan sabda firman Tuhan. Semoga selamat mengikuti ibadah pada pagi hari ini dengan penuh sukacita. Jemaat terkasih Tuhan, sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa untuk meminta pertolongan Tuhan supaya apa yang menjadi sabda firman Tuhan dapat kita lakukan dan juga kita simpan dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas segala berkat dan karunia Tuhan. Kau perlukan kami sebagai kecil anak-anakmu, jemaat dikasih jemaat Kudusari Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, kami akan membaca dan merenungkan sedikit daripada firman-Mu Tuhan. Berkati bacaan pada hari ini, berkati firman-Mu ini Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda firman-Mu, agar apa yang menjadi firman ini dapat disimpan dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita akan buka kitab kita dari Injil Lukas. Lukas 19 ayatnya yang pertama sampai yang 10. Injil Lukas ayat yang 19, pasal 19 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Zakheus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat itu. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu."
Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakius berdiri dan berkata pada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Berbahagialah setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan dan menyimpan firman Tuhan dalam hatinya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian pasti tahu ya cerita dari Zakius ini ya. Zakius itu orangnya bagaimana? Badannya pendek. Kemudian ya pekerjaannya pemungut cukai. Bapak Ibu tahu enggak pemungut cukai itu orang yang seperti apa? Pemungut cukai itu kalau zaman sekarang itu petugas pajak. Nah, petugas pajak pada waktu itu adalah orang yang sangat dibenci oleh masyarakat pada waktu itu. Kenapa? Karena pada waktu itu orang-orang pajak itu mengambil uang dari masyarakat sekitar itu lebih dari apa yang diatur dalam undang-undang waktu itu. Jadi misal satu keluarga diharuskan memberikan iuran kepada pemerintah itu 5.000 misalnya. Nah, pemungut cukai ini Zakius memungut pajak orang-orang itu 5.000 atau 10.000, jadi beberapa kali lipat. Nah, tentu pada waktu itu orang-orang yang sangat membutuhkan uang itu juga kesusahan. Makanya seorang pemungut pajak pada waktu itu sangat dibenci. Nah, kita kembali ke kisah Zakius. Dalam perjalanannya di Yeriko, Tuhan Yesus berjumpa pimpinan pemungut cukai yang bernama Zakius. Perjumpaan itu diceritakan dengan sangat menarik dan sangat dramatis. Penggambaran dimulai dari kondisi fisik Zakius yang pendek, yang ingin melihat Yesus melalui jalan memanjat pohon. Nah, karena tubuhnya Zakius itu pendek dan masyarakat di situ pada waktu itu lebih tinggi dari dia penasaran tuh seperti apa Tuhan Yesus itu, seperti apa sih Yesus yang ditentukan masyarakat. Nah, karena rasa penasaran yang sangat tinggi itu, akhirnya dia berusaha, meskipun saya pendek, saya harus melihat Yesus. Nah, dia waktu itu melihat ada pohon ara yang cukup tinggi di situ. Nah, pada waktu itu saat orang-orang mengerubungi Yesus di situ, Zakius berlari mendahului mereka. Di situ dia melihat pohon ara, dia manjat naik di situ. Setelah sampai di atas, Zakius melihat Yesus di bawah. Nah, pada saat Yesus melihat, dia memanggil, Zakius, turun, aku akan menumpang di rumahmu. Pada waktu itu dia kaget, Zakius, ternyata Tuhan yang suci itu, Tuhan yang diluluhkan masyarakat itu mau menumpang di rumah. Yang menarik adalah ketika Yesus melihat Zakius dalam ketinggian, karena di atas pohon, langsung diminta untuk turun karena Tuhan akan menumpang di rumahnya. Hal itu mengagetkan Zakius karena baginya tidak mungkin seorang guru Taurat, guru yang paling suci pada waktu itu, mau bersentuhan dengan seorang pemungut cukai
yang notabene waktu itu sangat dibenci oleh orang-orang. Karena begitu senangnya Zakius karena Tuhan mau menumpang menginap di rumahnya, Zakius berkata akan mengembalikan semua harta yang diambil dari masyarakat dengan tidak sah. Bahkan masih ditambah 4 kali lipat kepada semua orang yang pernah ditariknya itu. Rasa senang dan bahagia membuat Zakius tidak berpikir untung dan rugi. Namun, justru dengan senang hati mengorbankan hartanya. Di dalam kisah ini jelas terlihat pesan bahwa upaya untuk berjumpa dan menjadi dekat dengan Tuhan bukan hal yang mudah. Kefalaan manusia seringkali menjadi penghambat. Entah itu amarah, rasa ingin memiliki dan menguasai materi, gengsi, dan yang lain sering menjadi penghambat di dalam kita menjadi lebih dekat pada Tuhan. Itu semua sama dengan tubuh Zakius yang pendek atau terbatas. Namun semua itu harus dilawan untuk mengatasinya. Setelah Tuhan mengetahui upaya yang Zakius lakukan, maka Zakius dipanggil turun dari atas pohon dan Tuhan menginap di rumahnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, harus ada pertobatan dengan bentuk pengorbanan untuk melawan keterbatasan kita sebagai makhluk Tuhan. Ternyata pertobatan di dalam kisah ini tidak sekedar tidak mengulangi perbuatan dosa kembali, namun lebih dari itu justru harus berani memberikan pengorbanan kepada orang lain. Pemberian atau pengorbanan dengan sukarela ini menjadi wujud syukur dan iman yang paling tinggi. Setiap orang tentu memiliki tujuan untuk berkeluarga. Dengan demikian, saat seseorang masih muda dan belum berkeluarga, ia sudah memiliki gambaran, memiliki perancangan terhadap apa yang akan dilakukannya di masa depan nanti. Ada yang memikirkan, jika nanti saya sudah menikah, saya akan mempunyai pasangan hidup, pekerjaan kita, segala sesuatu akan lebih mudah karena ada yang membantu. Segala persoalan akan terasa lebih ringan karena kita ada yang membantu berpikir. Kita tidak berpikir sendirian. Yang biasanya merasa kesepian, ada yang menemani. Itu semua adalah bayangan dari seseorang yang belum menikah. Sehingga setelah menikah, saat merasakan banyak sekali goncangan hidup, konflik di sana sini, akan merasa kaget. Dan hal itu hampir semua keluarga muda hari-harinya dipenuhi dengan konflik keluarga. Banyak keluarga yang tidak mampu bertahan karena tidak mampu menahan konflik awal dalam keluarga. Hal itu terjadi karena harapan-harapan yang pada awalnya baik saat belum menikah, merencanakan hal yang baik, tetapi setelah menikah ternyata banyak sekali konflik, banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi, maka ia mulai kecewa dengan pasangannya karena apa yang selama ini ia bayangkan tidak terpenuhi. Bagaimana dengan berkeluarga yang benar dalam iman Kristen? Itulah yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Di dalam kisah Zakius ini diceritakan oleh Lukas bahwa ada seorang pemungut cukai yang bertubuh pendek ingin sekali melihat Tuhan Yesus. Karena ketenaran Tuhan Yesus, karena keajaiban-keajaiban yang dibuat oleh Tuhan Yesus, maka banyak orang yang mengikuti dan mengerubungi Yesus.
Zakius yang saat itu memiliki keterbatasan fisik karena tubuhnya yang pendek, kesulitan untuk melihat Yesus melewati jalannya. Tapi hal itu tidak membuat Zakius menyerah. Justru membuatnya memiliki daya juang yang tinggi untuk mengatasi keterbatasan itu melalui memanjat pohon yang lebih tinggi dari orang-orang. Ketika Zakius naik di atas pohon dan Yesus melihat itu, maka dimintanya dia untuk turun karena Tuhan akan makan dan menginap di rumahnya. Dengan demikian, Zakius merasa Tuhan mengindahkan perjuangannya dan bahkan mau tinggal di rumahnya, yang pada waktu itu tidak mungkin dilakukan oleh seorang guru Taurat karena pemungut cukai pada waktu itu dianggap tabu dengan orang yang berdosa. Seperti kita ketahui bahwa seorang pemungut cukai dianggap yang paling berdosa, tapi Yesus memutuskan untuk mau menginap dan makan bersama dengan Zakius. Hal itu wajar karena yang selama ini diklaim paling berdosa didatangi oleh orang yang paling suci. Itu membuat hati Zakius menjadi bangga. Itu merupakan anugerah yang tidak terhingga dan sangat menyenangkan hatinya. Karena rasa syukur itulah dia mengembalikan semua hasil perasaannya itu dari masyarakat dan mengembalikannya 4 kali lipat pada orang yang pernah diperasnya. Dengan demikian kita melihat bahwa memberi adalah wujud rasa syukur yang paling tinggi dalam iman Kristiani. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada 2 pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Zakius ini. Yang pertama adalah ketika kita melihat keterbatasan kita, seperti yang dialami oleh Zakius, tubuhnya pendek, kemudian dia seorang yang tidak disukai orang lain, dia tidak pernah patah semangat, namun dipakai untuk dasar berjuang. Seringkali orang ketika melihat kekurangan tidak bisa menerima dan justru membuat kita kecewa. Iman yang benar tidak seperti itu, Bapak Ibu. Justru ketika melihat kekurangan harus menjadi dasar perjuangan. Begitulah seharusnya keluarga Kristen. Ketika melihat kekurangan di dalam anggota yang lain, itulah kesempatan bagi dirinya untuk berjuang, menutupi, dan bahkan menjadi peluang bagi dirinya untuk melengkapi keluarga itu. Setiap anggota keluarga harus menyadari bahwa tidak ada orang yang sempurna. Dan dengan berkeluarga, orang Kristen dipanggil untuk semakin bersempurna dalam cara jika menemukan kekurangan pada pasangan kita, bukan dilihat dari kekurangannya, tetapi tidak menjadi pelengkap baginya. Hal itu tentu tidak mudah, karena semua itu membutuhkan perjuangan dan juga pengorbanan dari kita sendiri. Tuhan akan melihat perjuangan kita dan pasti Tuhan akan hadir dan bersama dengan kita di dalam perjuangan kita. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dari Zakius adalah ketika Tuhan telah menolong dan membuat keluarga itu bisa berjalan dengan baik, itulah saatnya kita untuk bersyukur. Bagaimana cara bersyukur yang baik? Caranya adalah saling memberi. Saling memberi di sini bukan hanya soal materi, tetapi bisa dengan cara yang lain. Bisa memberi bantuan, saling memberi pujian pada pasangan kita, saling memberi kata-kata motivasi, kemudian kata-kata yang santun. Itu salah satu
hal yang mudah yang bisa kita lakukan supaya keluarga kita itu bisa menjadi keluarga yang baik. Ketika keluarga kita mensyukuri anggota keluarganya, maka semua akan berlomba-lomba untuk saling memberi dan tidak saling menuntut. Pemberian yang dilakukan bahkan lebih yang diharapkan. Jika situasi saling memberi ini terjadi di dalam keluarga kita, maka itu akan menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dan pasti Tuhan akan senang tinggal di dalam keluarga kita. Amin. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tentu Bapak Ibu penasaran, ini ada apa toh? Kenapa di belakang saya ini ada tulisan di samping dan juga di depan saya ini ada hadiah. Nah, saya akan memberi kabar baik bahwa yang ada di samping saya ini dan juga di belakang ini adalah dekorasi dari saudara kita Gereja GBKP yang pada saat ini gerejanya berulang tahun yang ke-10. Nah, itu ini suatu sukacita karena gereja kita didekor oleh jemaat yang lain, sehingga rasa sukacita itu bisa kita rasakan pada saat ini. Nah, kemudian yang ada di depan saya ini adalah hadiah untuk Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu yang bisa menjawab pertanyaan dari saya. Nah, Bapak Ibu yang seminggu kemarin mengikuti pekan keluarga pasti bisa. Ini untuk semua ya, majelis dan teman-teman musik bisa aja. Ya ini untuk jemaat. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, saya telah merangkum inti dari pekan keluarga yang telah kita lakukan dari Senin sampai hari ini di dalam 5 pertanyaan. Bagi Bapak Ibu yang bisa menjawab, bisa tunjuk jari dan minta tolong Pak Kris nanti untuk mic-nya. Pertanyaan yang pertama, jelaskan bahwa keluarga bisa disebut wadah untuk beribadah. Jelaskan bahwa keluarga sebagai wadah untuk beribadah. Monggo, silakan. Apa yang dimaksud dengan keluarga sebagai wadah untuk beribadah? Monggo. Ini Bapak Ibu yang kemarin ikut pekan keluarga pasti tahu jawabannya. Monggo, tidak ada jawaban yang salah. Untuk teman-teman mahasiswa mungkin bisa jelaskan bahwa keluarga adalah sebagai wadah untuk beribadah. Enggak, silakan. Bisa tunjuk jari. Ya, Pak Klik, monggo. Atau gunanya? Pak Klik kayaknya mau menjawab. Monggo. Mohon maaf ya Pak ya. Sebenarnya saya tidak mau menjawab. Kalau rumah, keluarga sebagai tempat ibadah di mana kita bisa saling melayani, seorang ayah melayani ibu atau ibu melayani ayah atau ayah dan ibu melayani anak-anak di dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kasih. Ya. Saya kira itu Pak. Untuk saling melayani, ya.
Ya, terima kasih Pak Dwi bisa maju untuk mengambil dirinya. Sama-sama. Ya, baik, terima kasih Pak Dwi. Keluarga sebagai wadah untuk beribadah, kita perlu mengetahui dahulu ya, keluarga itu dibentuk atas dasar kasih dan sayang. Ya, tidak mungkin kita Bapak Ibu waktu muda dulu menikah bukan didasari oleh kasih dan sayang. Maka keluarga itu, keluarga harus diwujudkan juga dalam bentuk kasih dan kebaikan. Di dalam ibadah Kristiani, kekuatan kasih sangatlah besar. Maka keluarga sebagai wadah untuk beribadah haruslah mencerminkan sifat-sifat kasih, yaitu sabar, kelemah lembutan, dan teko selirih. Kita masuk pertanyaan yang kedua. Terima kasih Pak Dwi. Yang kedua, bagaimanakah mewujudkan keluarga yang baik agar dunia ini dapat merasakan kebaikan dan berkat dari keluarga yang dibentuk oleh Tuhan? Bagaimanakah mewujudkan keluarga yang baik agar dunia ini dapat merasakan kebaikan dan berkat dari keluarga yang dibentuk oleh Tuhan? Garis tengah Tidak ada jawaban yang salah Bapak Ibu. Asal berani saja. Monggo Bu Salih. Didasari oleh iman atau dengan kesabaran, ketekunan, kita selalu berdoa untuk Tuhan, minta kepada Tuhan supaya Tuhan selalu memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Bu. Monggo silakan. Yang biasa Bu. Masa yang lain nggak mau? Berani ya. Oke. Ya, mewujudkan keluarga yang baik itu mudah Bapak Ibu. Perlu diketahui bahwa keluarga adalah satu bentuk cinta kasih Tuhan kepada umatnya. Maka keluarga mempunyai tugas untuk menyatakan kasih Tuhan di dalam dunia ini, sehingga dunia dapat merasakan kebaikan Tuhan melalui keluarga yang dibentuknya. Baik, terima kasih Bu Sali. Kita masuk pertanyaan yang ketiga. Bagaimana cara anggota keluarga menyatakan kasih dan sayangnya untuk anggota keluarganya? Monggo. Bagaimana cara anggota keluarga menyatakan kasih dan sayangnya dalam keluarga? Usulnya mungkin? Ya. Untuk menyatakan kasih pada keluarga, kita harus bersikap sayang dengan keluarga kita dan selalu menunjukkan perbuatan yang baik, selalu tunduk kepada Tuhan. Itu aja. Terima kasih Bu Sulia. Monggo silakan maju untuk mengambil hadiahnya. Terima kasih Bu Julia untuk jawabannya. Ya,
banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai anggota keluarga untuk menyatakan cinta kasih kita kepada anggota keluarga, baik itu sebagai suami, sebagai istri, maupun kita sebagai anak-anak. Sebagai suami dan istri, kita bisa saling menghormati. Kita sebagai anak dengan mengasihi orang tua, tidak membantah orang tua, berkata sopan dan santun kepada orang yang lebih tua. Nah, kita sebagai orang tua juga tidak perlu memaksakan kehendak kita pada anak kita, sehingga anak kita bisa berkembang sesuai dengan usia. Terima kasih Bu Surya atas jawabannya. Kita masuk pertanyaan yang keempat. Di dalam kisah Hosea ada pelajaran tentang bibit, bebet, dan bobot dalam mencari pasangan hidup. Sebutkanlah pelajaran apa yang bisa dipetik dari Hosea tersebut. Monggo. Bapak Ibu yang kemarin ikut pekan keluarga pasti bisa menjawab. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari bibit, bebet, bobot dari kisah Hosea? Ibu Indah mungkin. Untuk bibit, bobot, dan bobot itu suatu keluarga yang mengharapkan dan menentukan bagaimana kita mencari menantu. Itu yang pasti seperti itu. Kita mencarikan anak-anak kita mungkin yang sesuai kita kehendaki, menginginkan yang selalu semuanya berjalan dengan baik untuk secara pribadi dalam kita menunjukkan kasih kita kepada anak-anak. Jadi biar anak-anak mengambil langkah itu sesuai apa yang difirmankan untuk mencari bibit, bobot, dan bebet. Seperti itu. Ya, terima kasih Bu Indra. Mohon silakan untuk ambil hadiahnya. Ya. Terima kasih Bu Indra untuk jawabannya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, di dalam kisah Hosea yang kita kemarin sudah mendengar, itu berhubungan dengan kita mencari pasangan hidup. Nah, pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Hosea adalah yang pertama, menerima pasangan kita itu sebagai anugerah dari Tuhan. Biarpun pasangan kita tidak masuk kriteria bibit, bebet, dan bobot yang sempurna, dialah pasangan yang telah Tuhan pilihkan untuk kita. Maka dari itu, kita harus menerima pasangan kita itu sebagai anugerah dari Tuhan. Pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua adalah kita diajarkan untuk menjaga kesetiaan kepada pasangan kita. Seiring berjalannya waktu, pasangan kita tidak akan sama seperti dulu lagi. Pasti akan banyak perubahan dari fisiknya. Dari yang dulu pasangan kita perempuan langsing, ya kan? Langsing, cantik, sekarang menjadi aduhai gitu. Ya, itu harus kita syukuri. Ya. Pasti akan banyak perubahan dari fisiknya, baik pasangan kita laki-laki maupun pasangan kita perempuan. Maka jagalah kesetiaan kita sampai maut yang memisahkan. Itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, belajarlah untuk dapat mengampuni pasangan kita. Di dalam berkeluarga tentu akan banyak masalah yang akan dihadapi. Tidak jarang masalah itu
dilakukan oleh pasangan kita sendiri. Namun melalui kisah Hosea ini kita diajarkan untuk bisa memaafkan dan mengampuni kesalahan pasangan kita, sehingga tercipta kembali suasana damai dan sukacita di dalam keluarga kita. Terima kasih Bu Indah untuk jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan terakhir, pertanyaan rebutan. Apa yang dapat kita petik dari kisah Zakius yang baru saja kita baca untuk keluarga kita masing-masing? Monggo. Untuk yang tadi menyimak dan dapat itu masih bisa. Apa yang dapat kita petik dari kisah Zakius untuk keluarga kita masing-masing? Monggo yang muda, Abah Monggo berarti muda. Dalam keluarga kita, kalau mungkin dalam keluarga kita masih ada kekurangan, kita masih sering banyak salah, tetapi Tuhan yang adalah juru selamat kita, Tuhan masih membiarkan dalam keluarga kita, Tuhan tidak akan meninggalkan kita, Tuhan selalu melindungi dalam keluarga kita. Wah, super sekali, Mbak. Terima kasih. Untuk sekarang yang hadiahnya meskipun berarti belum berkeluarga ya. Hebat, Mbak. Baik, terima kasih berarti pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Zakius yang baru saja kita renungkan adalah yang pertama, sikap pantang menyerah untuk menjaga kebahagiaan keluarga. Meskipun tubuh Zakius itu pendek, ia tidak menyerah untuk dapat berjumpa dan melihat Tuhan Yesus. Dan saat Yesus mengetahui hal itu, Yesus malah ingin menginap dan makan di rumah Zakius. Seketika itu juga berbahagialah hati Zakius. Nah, di dalam kehidupan kita, janganlah kita menyerah untuk menjaga kebaikan di dalam keluarga, agar berkat Tuhan terus mengalir di dalam keluarga kita masing-masing. Yang kedua, kita diajarkan untuk saling memberi. Saling memberi bisa dengan memberi pujian, ya, bertegur sapa, selamat pagi sayang, atau selamat pagi anak-anak. Memberi bukan hanya soal materi, namun bisa dalam bentuk yang lain, seperti memberi bantuan, memberi senyuman, memberi pujian untuk anggota keluarga lain, dan juga lain sebagainya. Saat keluarga saling memberi kebaikan, maka keluarga itu akan menjadi semakin diberkati Tuhan dan dapat menjadi berkat untuk orang lain. Kiranya apa yang menjadi sabda firman Tuhan pada pagi hari ini dapat memberkati kita semua. Amin. Kita masuki sapa teduh untuk menutup firman kita pada pagi hari. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah Engkau sampaikan pada pagi hari ini Tuhan. Melalui hamba-Mu ini Tuhan, kami diajarkan dalam ibadah penutupan pekan keluarga ini supaya kami bisa menjadi keluarga yang baik, menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dan juga menjadi keluarga yang memberkati orang lain. Sertai kami Tuhan dan keluarga kami masing-masing, agar apa yang menjadi kehendak-Mu dapat kami lakukan di dalam keluarga kami masing-masing. Bapa, kami akan menutup firman ini Tuhan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk merespon firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan pujikan Kidung Jemaat 318, bait yang pertama dan yang kedua. Berbahagia dia rumah tangga, di manakah anakmu yang kekal, dan merasakan dia sukacita pada Tuhan yang tiada mengenal. Di mana hati dia menjauh dan memandangku dengan berseri, biar aku menanti sabdamu dan tak firman-Nya. Berbahagia Tuhan yang sepanjang hidup sehat di dalam kasih-Mu, serta terpulang jadi terdepan damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka dibagi, kita datang si semakin teguh di rumah Tuhan, tidak ada lagi yang dapat memberi berkat baru. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita pada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita terambil dari Mazmur 126 ayat yang kelima sampai keenam yang berkata demikian. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, maka pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kita akan iringi persembahan kita dari Kidung Jemaat 439, bait 1 dan seterusnya. Bertakukan satu-satu hidup.
Kami rayakan oleh kasih-Nya. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri, kita doakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami telah mempersembahkan sedikit daripada berkat yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan melalui persembahan pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini agar berkat-Mu dapat tercurah di dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati persembahan ini Tuhan, berkati majelis yang mengelola persembahan ini juga, supaya apa yang menjadi persembahan kami dapat kami kelola dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat masih tetap berdiri. Kita masuki pengutusan dan berkat. Tuhanlah kepala keluarga kita yang sesungguhnya. Kami adalah anggota keluarganya. Berjumpalah dengan Tuhan agar hidupmu bermakna. Kami akan hidup di dalam perjumpaan dengan Allah. Teruslah bertekun di dalam firman-Nya. Kami akan terus tekun dalam iman kami kepada Allah Sang Penolong kami. Syukur kepada Allah. Terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu, sayapnya melindungimu, tangan Tuhan memegang kehidupanmu, majulah dalam terang kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan nyanyian rohani Ku Cinta Keluarga Tuhan. Chico. Matur nuwun. Pas dulu.
Ye, atur nuwun. Ye. Manis sekali. Manis sekali. Pak, ini ditutup saya Pak, Pak. Ditutup saya. Oh, belum ya. GKJTU Jemaat Bendosari menutup Pekan Keluarga pada hari ini. Sekaligus kita mengumpulkan persembahan syukur gerakan Rp1.000 untuk jemaat lokal klasis di Bendosari dan juga Sinode GKJTU. Kiranya semuanya keluarga kami di GKJTU Bendosari menjadi berkat untuk klasis, untuk sinode, dan untuk kemuliaan nama Tuhan di mana kami boleh berada. Sekali lagi, sampai berjumpa lagi pada minggu yang akan datang. Menjadi bulan baru, harapan baru, dan Tuhan terus memperbaharui setiap orang yang beribadah di dalam Tuhan bersama-sama dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Salam dan sampai jumpa lagi. Terima kasih untuk yang sudah menonton.